Insan Madani kembali di petang hari ini. Saya Kemang Sori hadir. Jumpai Insan Madani semuanya di program siar Religious Land. Edisi hari ini Kamis di lembar kalender yang ke-4 September 2025. Kebersamaan kita pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Di sore yang penuh berkah ini kita akan membahas satu fenomena langit yang selalu mengingatkan kepada kita pada kebesaran Allah, yaitu gerhana bulan total ya. Insya Allah akan terjadi pada hari Ahad 7 September hingga Senin 8 September 2025 dan bisa disaksikan di seluruh wilayah Indonesia. Tentu fenomena ini bukan sekedar tontonan tapi juga tanda kebesaran Allah yang mengajak kita untuk merenung, memperbanyak ibadah. Bahkan Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid telah mengeluarkan maklumat agar pimpinan dan warga melaksanakan sholat gerhana bulan. Untuk itu di kesempatan sore hari ini kita akan membahas tema gerhana bulan, tanda kekuasaan Allah dan ibadah di dalamnya bersama Ustadz Lukman Hakim LCMA. Segera saja saya sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Insan Madani dan Ustadz ya, di mana sesuai dengan maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah lewat Masjid Tajdid ini kan akan ada gerhana. Tentu kita sebagai umat Islam disunahkan untuk sholat gerhana begitu saja. Iya betul Bang Komang. Insan Madani, insya Allah topik kita cukup menarik ya. Karena kita insya Allah akan menyaksikan terjadinya gerhana bulan total ya. Insya Allah jatuh pada hari Ahad Pahing sampai dengan Senin Pon tanggal 15 sampai dengan 16 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Dan Insan Madani bisa mengikuti hasil hisab dan sebagaimana yang ada dalam maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah yang bisa Insan Madani peroleh baik secara online maupun lewat medsos ya. Oleh sebab itu kita sekarang mudah untuk mengikuti mengupdate tentang fenomena alam ini. Tapi yang penting Bang Komang, yang penting untuk kita kaji pada sore hari ini bahwasanya gerhana matahari atau bulan itu di dalam fikih diistilahkan kalau gerhana matahari itu kusuf pakai kaf, kalau bulan itu khusuf. Dan kita akan menyaksikan gerhana bulan total. Berarti ini disebut khusuf pakai kha gitu. Ya. Gerhana bulan sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya ini kejadian alam dan juga bisa dikaji secara saintifik Bang. Ini bukan mitos bagaimana yang berkembang di Jawa kalau gerhana itu terjadi karena protokolo atau apa Bang Komang itu memakan bulan itu Batorokolo atau Batara Kala itu memakan bulan, bukan semacam itu ya. Tapi ini memang fenomena alam dan tidak ada hubungannya dengan mitos. Oleh sebab itu kalau kita lihat di dalam hadis Al-Mughirah ibn Syu'bah muttafaqun alaih, nanti Insan Madani bisa lihat di kitab Bulughul Maram di babu sholatil kusuf, itu menceritakan bahwasanya gerhana itu pernah terjadi di zaman Nabi Bang Komang. Jadi ketika Nabi hidup, Nabi mengalami gerhana matahari. Di dalam hadis Al-Mughirah ibn Syu'bah di sana diceritakan ingkas safatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma mata Ibrahimu. Ketika itu terjadi gerhana matahari di masa Nabi ketika hari kematiannya Ibrahim. Ibrahim ini yang perlu dicatat Bang Komang, bukan Ibrahim salah satu dari Anbiya Allah atau nabi-nabi Allah, tapi Ibrahim ini nama putranya Nabi, yaitu Nabi itu memiliki anak, diantaranya namanya Ibrahim. Jadi Ibrahim ini putranya Nabi, bukan Ibrahim yang merupakan Abul Anbiya itu, yaitu
bapak para nabi, bukan ya. Tapi ini putranya Nabi. Faqala nas, maka ketika itu orang-orang mengomentari. Dan kalau kita perhatikan Bang Komang, ternyata komentar atau tradisi bangsa jahiliyah itu agak mirip dengan tradisi Jawa. Gitu. Karena masyarakat jahiliyah itu kan masyarakat paganisme, masyarakat yang menyembah berhala atau patung, yang menganggap patung atau berhala ini bisa memberikan dampak pada kehidupan. Lah di dalam tradisi Jawa, orang Jawa juga percaya namanya animisme dan dinamisme. Yaitu tumbuh-tumbuhan, hewan itu memiliki ruh sehingga bisa memberikan pengaruh terhadap kehidupan manusia. Lah komentar orang-orang pada saat itu, ingkas safatis syamsu limauti Ibrahim, terjadinya gerhana matahari ini sebab kematian putranya Nabi, yaitu Ibrahim. Artinya kan dihubungkan Bang Komang, bahwasanya kematian putra Nabi, putra seorang tokoh yang luar biasa itu meninggal, dihubungkan dengan peristiwa gerhana matahari. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu Rasulullah merespon atau mengklarifikasi atau menjawab terhadap mitos-mitos yang berkembang di kalangan bangsa Arab atau di kalangan sahabat ketika itu. Dan Nabi mengatakan innas syamsa, sesungguhnya matahari, wal qamaro, dan bulan, ayatani min ayatillah, keduanya adalah ayat dari ayat-ayat Allah. La yang kasifani limauti ahadin, yang keduanya tidak mengalami gerhana sebab kematian seseorang, wala li hayatihi, atau kehidupan atau kelahirannya, sehingga tidak dihubungkan dengan mitos Bang Komang. Meskipun kalau kita di Jawa itu ternyata juga gerhana itu muncul beberapa mitos yang berkembang selain gerhana itu sebab matahari atau bulan itu dimakan Bathara Kala atau Bathara Kala atau Bathara Kala kebayang Bang Komang. Tapi juga ada mitos-mitos yang berkembang di kalangan orang Jawa. Ya biasanya yang pertama dihubungkan dengan kepemimpinan Bang Komang. Kepemimpinan. Dan dalam ramalan Jawa Bang Komang, saya tadi sempat melihat sebentar, itu dihubungkan kalau gerhana bulan itu terjadi di sasi Maulud, itu berkaitan dengan status kepemimpinan atau pemerintahan. Di situ akan terjadi perubahan kepemimpinan. Kemudian pemerintah merasa susah gitu. Dan memang ada sekarang hubungannya, ada demo-demo ini. Ya, memang gitu secara kebetulan ada hubungannya dengan peristiwa yang kita alami sekarang. Banyak tuntutan rakyat terhadap DPR, yang DPR mendapatkan tunjangan yang fantastik ya Bang Komang, fantastis gitu. Ya, sehingga ramai demo beberapa hari ini dan juga memakan korban dan juga kerugian, penjara dan seterusnya Bang Komang. Ya memang itu secara kebetulan, tapi sebenarnya gerhana bulan yang insya Allah nanti kita akan menyaksikan pada hari Ahad dan Bang Komang Senin ya, di tengah malam itu tanggal 7 dan 8 itu ya. Itu tidak ada hubungannya, memang secara kebetulan Bang Komang. Ya meskipun orang bisa mengandai-andai ini akan terjadi perubahan kepemimpinan dan seterusnya, tapi sebenarnya tidak ada hubungannya gitu. Kemudian juga misalnya bagi ibu yang hamil Bang Komang, kalau di Jawa itu muncul mitos ya, suruh sisiran di luar rumah, kemudian berkaca dan seterusnya Bang Komang. Kemudian ketika terjadi gerhana tidak boleh keluar rumah, nanti kalau keluar rumah akan mengakibatkan bayinya atau yang lahir akan keguguran atau memiliki kecacatan dan seterusnya ya Bang Komang. Itu sebenarnya tidak ada hubungan, sehingga di dalam hadis ini Nabi mengklarifikasi bahwasanya fenomena alam berkaitan dengan gerhana matahari dan gerhana bulan itu tanda-tanda kebesaran Allah gitu. Dan ini bisa dikaji secara saintifik. Misalnya ketika kita bicara tentang gerhana bulan, memang ketika itu gerhana
gerhana bulan itu kan terjadi setiap bulan purnama, Bang Komang. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya atau Majmu' Fatawa itu mengatakan al-khusufu la yakunu illa fi ibdaril qamar. Terjadinya gerhana bulan itu tidak mungkin terjadi kecuali pada saat bulan purnama. Kalau enggak tanggal 14 ya tanggal 15. Kalau ini kan tanggal 15, Bang Komang. Karena kenapa? Karena ketika itu kan bulan nampak secara secara total dan posisi matahari di sebelah barat, kemudian bulan di timur, kemudian di tengah-tengahnya kan ada bumi, sehingga gitu ya. Bulan itu kan nggak mempunyai sinar, Bang Komang. Yang ada kan dia memiliki cahaya. Artinya kalau cahaya itu kan pantulan saja. Ya kayak kita lampu, kemudian kita taruh di sampingnya itu kaca itu kan akan memantulkan cahaya, Bang Komang. Tapi kaca itu dia tidak memiliki cahaya sendiri. Nah, bulan itu semacam itu ya, karena tadi posisi bumi di tengah-tengah. Kalau berada dalam satu garis, kemudian matahari, bumi, bulan, maka ini yang terjadi adalah gerhana total. Kalau gerhana parsial itu artinya bumi itu menghalangi sinar matahari ke bulan itu hanya setengah. Itu kalau parsial, Bang Komang. Dan kebetulan kita sekarang kan mengalami gerhana total dan juga parsial. Lah memang gerhana bulan itu kan 3. Gerhana bulan total, kemudian parsial hanya setengah, kemudian panumbral. Panumbral itu cahaya bulan itu kelihatan semu gitu, redup gitu. Tapi sebenarnya itu bukan gerhana gitu. Sehingga yang kita dianjurkan untuk sholat itu ketika mulai terjadi gerhana bulan parsial atau sebagian dan juga total. Sehingga dalam hadis ini, Bang Komang, Nabi bersabda, fa idza ra'aitumuhuma, kalau engkau melihat gerhana matahari dan bulan, fad'ullah, maka kita disuruh untuk berdoa kepada Allah, wasallu, dan untuk Salat. Nah, sehingga yang amalan yang penting untuk kita lakukan. Tapi insya Allah nanti di sesi yang kedua kita akan bahas bagaimana kefiyah atau tata cara sholat gerhana. Yang intinya di sini yang penting untuk kita lakukan fad'ullah, kita segera berdoa kepada Allah. Kemudian yang kedua watasaddaqu, suruh bersedekah. Yang ketiga wastaghfiru, suruh istighfar. Melakukan doa Bang Komang, sedekah kemudian istighfar. Di SI ya, doa, sedekah, istighfar. Itu yang dianjurkan. Artinya jangan sampai kita sebagai orang muslim atau beriman kemudian kita malah mempercayai mitos-mitos, tapi kita tidak melakukan ini, Bang Komang, yaitu doa, kemudian sedekah dan juga istighfar itu. Nah, di masyarakat kita kan masih banyak yang berkembang terkait tentang ketika gerhana itu dianggap dengan bulan atau matahari itu dimakan bedorokolo tadi saja, sehingga membunyikan segala sesuatu ditutup dulu langsung gitu, dan sebagainya. Nah, ini bagaimana menurut pandangan Islam seperti ini ya? Apakah ini termasuk golongan daripada syirik atau takhayul atau bid'ah? Nah, ini menarik ya, Bang Komang. Memang dalam kepercayaan Jawa berkaitan dengan gerhana matahari atau bulan itu kan dianggap bahwasanya terjadinya gerhana itu karena olahnya betorokolo ya, betorokolo. Sehingga ini dimakan supaya betorokolo itu makannya tidak lahap, Bang Komang, gitu. Sehingga tidak habis ya. Berarti kalau ke depan ini kan total, berarti betorokolonya sangat menikmati kan itu. Nah, supaya cepat selesai maka ditabuh lesung gitu. Kemudian kentongan dan seterusnya itu dianggap bisa mengusir betorokolo sehingga gerhana bulan itu segera selesai kan, atau gerhana matahari. Itu kepercayaan yang tadi nggak ada hubungannya, Bang Komang. Memang secara saintifik kan bisa kita kaji kan bagaimana fenomena alam yang berkaitan dengan gerhana matahari atau
gerhana bulan. Oleh sebab itu kalau secara syariat atau secara fikih tadi Nabi menjelaskan bahwasanya inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, sesungguhnya matahari dan bulan itu tanda kebesaran Allah. Kalau ini tanda kebesaran Allah, maka kita dianjurkan untuk segera kembali kepada Allah, dengan melakukan sholat. Kemudian yang kedua tadi memperbanyak doa, memperbanyak sedekah, dan memperbanyak istighfar. Itu Bang Komang. Jangan malah melakukan perbuatan kesirikan gitu Ustaz ya. Iya betul. Oke, baik. Nah, Insan Madani, silakan kami undang interaktif Anda di layanan yang kami sediakan di 082339947707. Itulah fasilitas yang kami sediakan untuk Anda. Dan Insan Madani, tentu hal ini pimpinan Pusat Muhammadiyah ya memberikan maklumat lewat majelis tarjih dan tajdid pimpinan pusat. Diharapkan semua warga Muhammadiyah untuk melakukan sholat gerhana ya pada hari Ahad Pahing sampai Senin Pon ya, tanggal 15 hingga 16 Rabiul Awal 1447 Hijriah atau 7 sampai dengan 8 September 2025, di mana Insan Madani untuk fase gerhana Panumbra ini mulai pukul 22, 28, 25 detik gitu Ustaz ya. Kemudian untuk gerhana sebagian akan terjadi pada pukul 23, 27, 9 detik. Kemudian gerhana total ini akan mulai terjadi pada pukul 00.30, 48 detik. Puncak gerhana akan terjadi pada pukul 1:11 menit 47 detik. Kemudian gerhana total berakhir ini akan terjadi pada pukul 01.52, 51 detik. Dan gerhana sebagian akan berakhir pada pukul 2.56, 31 detik. Dan gerhana Panumbra berakhir akan terjadi pada jam 3.55, 8 detik. Itu untuk wilayah Indonesia Barat Ustaz ya. Sehingga kita dihimbau ya oleh Majelis Tarjih pimpinan Muhammadiyah Pusat untuk melaksanakan sholat gerhana. Dan nanti bagaimana tata cara sholat gerhana tentu akan kita bahas di belakang begitu Ustaz ya. Oke, baik, atau di setelah jeda break komersial ya. Nah, Ustadz, kira-kira apa ya perbedaan antara cara pandang Islam dengan pandangan umum masyarakat terkait gerhana ini? Ya, tadi kalau Islam memandang bahwasanya gerhana tadi sudah kita sampaikan bahwa ayatani min ayatillah. Keduanya adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Ketika seorang muslim melihat atau menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah, maka harus segera back to Allah, kembali kepada Allah. Dengan cara apa? Yaitu Nabi mengajarkan melakukan sholat. Kalau gerhana matahari disebut sholat kusuf, kalau gerhana bulan disebut sholat khusuf. Itu yang penting untuk kita lakukan. Ya, nanti kita kaji secara detail bagaimana kaifiahnya. Lalu kira-kira mengapa ya Muhammadiyah ini menghimbau umat Islam untuk melaksanakan sholat gerhana ini? Kenapa ini? Ya, yang pertama Bang Komang karena iktidaan bin Nabi SAW, mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Sehingga Nabi ketika terjadi gerhana, pas ketika itu anaknya Ibrahim meninggal, yang dilakukan Nabi melakukan sholat gitu. Bahkan dalam hadis riwayat Aisyah Bang Komang, hadis Aisyah riwayat muttafaqun alaih, di dalam riwayat Imam Muslim, yang dilakukan Nabi itu faba'atha munadiyan yunadi as-salatu jami'ah. Nabi ketika itu mengutus orang untuk menyerukan as-salatu jami'ah, karena dalam sholat sunnah itu tidak ada azan dan qomat. Yang ada ketika sholat kusuf saja, itu Nabi mengasih tahu kepada para sahabat untuk melakukan sholat. Dan memang ketika itu Nabi langsung dhahaba ilal masjid, Nabi langsung pergi ke masjid, mengutus seseorang untuk memberitahu kepada yang lain dengan ucapan as-sholatu jami'ah. Nah, ini yang menarik, karena sholat sunnah nggak ada adzan dan qomat.
kenapa kok sholat kusuf itu ada as-sholatu jami'ah? Karena di zaman Nabi peristiwa gerhana matahari dan bulan, Bang Omang, itu kan baru tidak seperti sekarang. Kita kan sekarang sudah tahu karena kecanggihan teknologi kan, sudah ada hisab, perhitungan astronomi dan seterusnya, sehingga jauh hari itu kita sudah bisa memprediksi bakal terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan. Tapi di zaman Nabi kan belum berkembang ilmu astronomi, Bang Omang, sehingga mereka melihat gerhana itu langsung Nabi memerintahkan seseorang untuk memberitahu kepada yang lainnya dengan as-sholatu jami'ah. Oleh sebab itu as-sholatu jami'ah itu kalau dalam pandangan tarjih, Bang Komang, itu hanya khusus untuk sholat gerhana. Sholat id tidak, sholat istisqa minta hujan tidak. Sholat tarawih juga nggak ada as-sholatu jami'ah. Kenapa? Karena sholat ini secara umum orang sudah ada persiapan, Bang Komang. Misalnya sholat id, sebelumnya kan kita sudah tahu, Bang Komang, karena malamnya kita sudah takbiran kan gitu. Oleh sebab itu pagi hari kita melakukan sholat id kan sudah ada persiapan. Sholat istisqa itu kan meminta hujan, tetapi anjurannya imam itu memberitahu jamaah sebelumnya bahkan akan diselenggarakan sholat istisqa. Tapi kalau sholat gerhana itu kan peristiwanya terjadi secara tiba-tiba, Bang Komang. Oleh sebab itu Nabi menganjurkan Nabi memerintahkan seseorang untuk memberi tahu kepada yang lain dengan ucapan as-sholatu jami'ah, sehingga hanya sholat gerhana yang ada di situ seruan as-sholatu jami'ah sebagaimana yang dipahami oleh tarjih gitu, ya. Bang. Oke, baik insan Madani dimanapun Anda, kita akan break dulu, jangan kemana-mana, terbit 102.5 Madani FM Solution Radio. Insan Madani dimanapun Anda, bersama dengan program siar Religious Land di edisi siar hari ini masih bersama dengan Ustadz Lukman Hakim LCMA ya. Kita mengkaji tentang gerhana bulan yang insya Allah akan terjadi pada hari Ahad 7 September hingga Senin 8 September 2025 ya, di mana Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tarjih telah mengeluarkan maklumat agar pimpinan dan warga melaksanakan sholat gerhana. Nah, gerhana ini merupakan tanda kekuasaan Allah dan tentu kita diminta untuk beribadah, tidak menambah sebuah kesirikan gitu ya Ustaz ya. Oke, baik Ustaz, tadi disinggung bahwa kita ketika ada gerhana diperintah untuk melaksanakan sholat. Mungkin bisa dijelaskan Ustaz kaifiyah atau tata cara sholat gerhana dan bagaimana, apakah ada khutbah atau tidak begitu Ustaz? Ya, terima kasih Bang Komang. Dalam hadis Al-Mughirah ibn Syu'bah, riwayat muttafaqun alaih tadi, Nabi bersabda, fa idza ra'aitumuhuma fad'ullaha wa sallu. Kalau engkau melihat gerhana matahari atau gerhana bulan, fad'ullaha, suruh berdoa, wa sallu, dan sholat. Oleh sebab itu tidak malah diposting terus nanti diviralkan gitu. Tidak hanya diposting, diviralkan, tapi lupa sholatnya. Sehingga banyak yang mau komentari ini. Oleh sebab itu disunahkan kita sholat gitu. Jadi perintah wasallu ini meskipun fi'il amr, kata kerja imperatif perintah, tapi jumhur ulama memahami ini tidak sampai wajib, hanya sunnah muakkadah. Oleh sebab itu kalau bisa ya kita lakukan. Meskipun gerhana total ini Bang Komang ini kan tengah malam, enak asik-asiknya orang tidur. Tapi paling tidak supaya kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi, sebisanya ya kita lakukan. Meskipun kalau misalnya tidak kita lakukan juga tidak apa-apa, tapi kan yang terbaik mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Nah, waktu sholat gerhana itu kapan? Ya mulai terjadinya gerhana yang dalam maklumat tadi gerhana parsial, Bang Komang. Tadi jam berapa Bang Komang? Pukul 23 lebih berapa menit tadi? Ya, untuk gerhana sebagian parsial. Sebagian atau mulai gitu ya. Ya, mulainya tanggal 23 27 9 detik ya. Ya, pada pukul 23.
23 27 menit 9 detik. Nah, hatta tangkasyifa sampai berakhir gerhana. Berakhirnya jam berapa Bang ngomong tadi? Untuk berakhir pada pukul 2.56 31 detik. Pukul 2.56 31 detik. Ya. Artinya kita bahas, kita mulai mengawali sholat ketika gerhana parsial dan gerhana total. Adapun panumbral itu tidak, itu panumbra itu tidak ya. Waktunya itu. Kemudian ketika Nabi melakukan sholat gerhana, tadi sudah kita bahas, tidak ada adzan dan tidak ada qomat. Meskipun ada seruan as-sholatu jami'ah, boleh dibaca as-sholatu jami'ah, boleh dibaca as-sholata jami'ah, semuanya betul. Nah, secara umum sholat gerhana itu 2 rakaat Bang Omang. 2 rakaat. Tetapi yang agak berbeda itu dalam 1 rakaat itu ada 2 rukuk, ada 2 qiyam atau berdiri Bang. Gitu ya. Jadi umumnya kalau kita sholat itu kan dalam 1 rakaat kan hanya 1 kali rukuk Bang. Meskipun sujudnya kan 2 kali. Tapi kalau di sholat gerhana itu 1 rakaat itu 2 kali rukuk dan juga 2 kali berdiri. Nanti kita jelaskan secara detail ya. Sehingga dalam hadis Aisyah dikatakan bagaimana ketika Nabi melakukan sholat gerhana, fasalla arba'a raka'atin. Nabi melakukan sholat 4 rukuk fi raka'ataini dalam 2 rukuk. Karena kan tiap 1 rakaat 2 kali rukuk, 2 kali berdiri. Wa arba'a sajadatin. Dan Nabi melakukan 4 kali sujud. Kalau sujud sudah umum Bang Omang, mesti 2 rakaat ya 4 kali sujud. Karena kan dalam 1 rakaat kan sujudnya kan 2 kali. Nah, secara khusus pelaksanaan sholat gerhana itu dijelaskan di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika terjadi gerhana di zaman Nabi, maka yang dilakukan Nabi itu fasolla, maka Nabi sholat. Yang ketika itu Nabi melakukan sholatnya di masjid Bang Omang. Oleh sebab itu sholat gerhana itu boleh dilakukan secara berjamaah, boleh juga sendirian Bang Omang. Jadi sendirian boleh. Cumanya kalau sendirian tidak perlu pakai khutbah. Gitu nanti yang di khutbah siapa kan itu. Dirinya sendiri. Oleh sebab itu di dalam kitab Zadul Mustaqni ya, saya masih ingat itu, di sana dikatakan tusannu jama'atan au furoda, disunatkan sholat gerhana jamaatan secara jamaah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, au furoda, atau mungkin dilakukan secara sendirian. Tidak mengapa. Artinya jamaah bukan menjadi syarat sahnya sholat gerhana tapi lebih baik dilakukan secara berjamaah dan di masjid sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi ketika meninggalnya putra beliau, yaitu siapa? Ibrahim. Faqoma qiyaman tawilan, maka Nabi ketika itu berdiri yang cukup lama. Nahwan min qiraati suratil Baqarah. Kayak sebagaimana Nabi membaca surat Al-Baqarah Bang. Surat Al-Baqarah itu kan surat terpanjang dalam Al-Qur'an itu. Ya kurang lebih 2 juz setengah Bang Bang. Itu surah Al-Baqarah saking lamanya. Oleh sebab itu insan madani tata cara sholat gerhana itu yang pertama Allahu Akbar, takbiratul ihram sebagaimana sholat yang umumnya kita lakukan. Setelah itu baca doa iftitah. Boleh Allahumma ba'id, boleh wajjahtu, boleh Allahu Akbar kabira, maupun doa iftitah yang lainnya. Setelah itu baca isti'adah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Waladhdallin, amin. Kemudian baca suratnya disunahkan yang panjang Bang Omang. Yang panjang itu kalau kita melihat hadis Ibnu Abbas, lamanya berdirinya Nabi itu seakan sama dengan beliau membaca surat Al-Baqarah itu. Jadi cukup lama Bang Omang. Tapi kalau secara umum kan ini susah untuk dipraktekkan di masyarakat. Yang pertama cari imamnya juga susah Bang Omang, yang baca surat Al-Baqarah kemudian enggak
nggak salah kan juga susah itu. Boleh pakai mushaf juga. Gitu ya. Kalau ingin panjang ya gitu. Ya. Yang kedua kalau mungkin ada imam yang bisa hafid itu, jamaahnya yang nggak kuat Bang Komang itu terlalu panjang. Oleh sebab itu ya yang penting diusahakan panjang lah. Meskipun kita juga tentu nggak bisa mengikuti Nabi. Kalau Nabi kan sama dengan membaca surah apa Bang Komang? Al-Baqarah. Tsumma raka'a ruku'an tawilan. Kemudian setelah baca surah tadi Allahu Akbar kita rukuk gitu. Rukuknya itu bukan rukuk yang biasa tapi ruku'an tawilan. Rukuknya sunahnya dipanjangkan Bang Komang. Ya baca subhana rabbiyal azim. Boleh juga kita tambah dengan doa yang lain, misalnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Boleh juga kita misalnya baca subuhun kudus rabbul malaikati waroh. Kita gabungkan nggak apa-apa Bang Komang. Kalau subhana rabbiyal azim kita baca sekali, secara umum kan kita 3 kali Bang Komang. Tapi yang dilakukan Nabi itu kan tsumma raka'a ruku'an tawilan. Nabi itu rukuknya kan panjang gitu. Nah, bagaimana supaya panjang? Diulang-ulang. Diulang-ulang Bang Komang itu. Subhana rabbiyal azim diulang-ulang. Ya kalau bisa ganjil gitu. Ya kira-kira sama dengan lama berdirinya Bang Komang. Kalau misalnya berdirinya 5 menit, berarti rukuknya kira-kira lamanya juga 5 menit. Tsumma rafa'a faqama qiyaman tawila wa wadunal qiyam al-awwal. Ini yang paling penting Bang Komang. Setelah tadi rukuk ya, baca yaitu tasmi' Bang Komang, sami Allah liman hamidah. Setelah itu baca doa ketika kita i'tidal, yaitu tahmid ya, Rabbana walakal hamd. Boleh diteruskan mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Tapi setelah itu berdiri Bang Komang. Jangan lupa gitu. Jangan setelah itu rukuk bukan. Kok rukuk sujud Bang Komang, sujud maaf. Setelah itu sujud Allahu Akbar sujud bukan. Tetap berdiri. Baca Fatihah. Setelah itu baca Al-Fatihah. Gitu, terus Bang Komang? Kemudian surat gitu. Surat, kemudian suratnya panjang juga, tapi agak lebih pendek daripada surat yang pertama. Setelah itu Allahu Akbar rukuknya panjang juga Bang Komang tadi. Ya kira-kira sama dengan lama berdirinya itu. Kalau tadi misalnya 5 menit, sekarang misalnya 3 menit. Ya. Kemudian Allahu Akbar i'tidal Bang Komang. Sami Allah liman hamidah, mohon maaf, Rabbana walakal hamd. Ada yang mengatakan boleh dilamakan, boleh juga tidak. Terus Allahu Akbar sujud Bang Komang. Nah sujudnya juga dianjurkan untuk lama, meskipun di hadis Ibnu Abbas itu tidak dijelaskan di sana tsumma sajada, Nabi terus sujud itu. Tapi sebagian ulama memahami juga disunahkan sujud yang lama. Setelah itu, kalau sujud yang lama bagaimana? Ya baca doa sujud subhana rabbiyal a'la, diulang-ulang boleh, ditambah dengan doa yang lain yang biasa dibaca oleh Rasul dalam sujud, sudah kita sebutkan tadi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, atau subuhun kudus rabbul malaikati waruh, diulang-ulang. Kalau misalnya tadi kita katakan 3 menit ya 3 menit. Terus duduk di antara 2 sujud. Ada yang mengatakan tidak perlu lama, ada yang mengatakan juga disunahkan untuk lama gitu. Ya terserah, kalau mau dilamakan juga nggak apa-apa, tapi kalau sebagaimana umumnya nggak apa-apa. Terus sujud disunahkan untuk lama juga. Allahu Akbar ini dihitung 1 rakaat. 1 rakaat. Ya kan gitu. Berarti kan 1 rakaat terdiri dari 2 kali berdiri, 2 kali Bang? Rukuk. Beda dengan umumnya sholat, yaitu 1 rakaat kan 1 kali berdiri, 1 kali rukuk. Tapi dalam konteks sholat gerhana itu 1 rakaat 2 kali berdiri, 2 kali rukuk. Kalau jumlah sujudnya sama, tetap 2 kali. Karena kalau 2 kali rakaat berarti 4 kali rukuk, 4 kali sujud, dan juga berarti 4 kali
berdiri ya. Betul ya Bang Omang. Ya, intinya nanti di rakaat kedua sama sebagaimana di rakaat yang pertama. Kalau kita buat grafik Bang Omang, itu dalam pelaksanaan sholat gerhana itu sunnahnya panjang, semakin menurun gitu. Jadi rakaat pertama panjang, berikutnya agak pendek. Kan tadi 4 kali berdiri, berarti 4 kali baca Al-Fatihah, 4 kali baca surat. Nah, terus Bang Omang, setelah itu kan sebagaimana sholat yang umumnya kan, berarti ya tasyahud terus salam. Di dalam hadis Ibnu Abbas dikatakan tsumman sarafa wa qad tajallatis syamsu. Ketika Nabi selesai, matahari sudah tidak gerhana Bang Omang. Ya, sehingga disunahkan Bang Omang kalau misalnya gerhana ini belum selesai, sholatnya disuruh untuk panjang. Kalau tidak bisa, sholat sudah selesai, gerhana masih, ya berarti ya nggak apa-apa. Tetap di situ diisi tadi dengan memperbanyak doa, memperbanyak istighfar ataupun sedekah. Terus fakhotoban nasa. Nah ini yang penting Bang Omang. Nabi itu berkhutbah setelah sholat gerhana. Nah, khutbah ini hukumnya bagaimana? Ini perdebatan di kalangan para ulama, Bang Omang. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan sholat gerhana itu tidak perlu ada khutbah. Tapi kalau umumnya di Indonesia karena bermadzhab Syafi'i dan memang disunahkan khutbah, sehingga dalam kitab Alfiyah Zubat dikatakan wa khutbatani ba'daha kal jumu'ah. Disunahkan 2 khutbah setelahnya sebagaimana khutbah Jumat. Itu dalam madzhab Syafi'i. 2 khutbah. Kalau khutbah Jumat itu kan ada khutbah pertama, ada khutbah kedua, ada duduk di antara 2 khutbah. Tapi dalam hadis Ibnu Abbas Bang Omang, tadi kan berarti madzhab Syafi'i kan mengkiaskan pelaksanaan khutbah sholat gerhana disamakan dengan khutbah sholat Jumat. Kalau sholat Jumat 2 kali, khutbah sholat gerhana Bang Omang? 2 kali juga. Tapi masalahnya khutbah sholat Jumat itu sebelum sholat atau setelah sholat Bang Omang? Sebelum sholat. Tapi kalau khutbah sholat gerhana, fakhotoban nas, Nabi sholat dulu baru khutbah, berarti kan setelahnya. Oleh sebab itu dalam hadis ini fakhotoban nas, Nabi ngasih khutbah itu tidak dijelaskan jumlahnya. Tidak dijelaskan jumlahnya. Oleh sebab itu kalau ditarjih, karena tarjih berpaham la qiyasa fil ibadah, tidak ada qiyas dalam konteks ibadah, hadisnya tidak menjelaskan berapa jumlah khutbahnya Nabi ketika sholat gerhana, sehingga dipahami ya hanya 1 kali khutbah. Berarti tidak duduk gitu ya. Ya 1 kali khutbah sebagaimana sholat Id Bang. Kalau kita ditarjih yang khutbah 2 kali itu kan hanya sholat Jumat. Adapun sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha dan juga sholat gerhana itu 1 kali khutbah saja. Sudah sangat jelas Ustaz, tapi karena waktunya sudah sangat terbatas. Juga terima kasih nih Pak Kohar atau Pak D Kohar ya. Ayo menegakkan sunnah sholat gerhana gitu ya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk Pak D Kohar. Nah, Insan Madani dimanapun Anda, demikianlah kajian kita sore ini di program Siar Religious Land bersama Ustaz Lukman Hakim LCMA tentang gerhana bulan, tanda kekuasaan Allah dan ibadah di dalamnya. Kita diingatkan kembali bahwa gerhana bukan sekedar fenomena alam yang indah dipandang mata, melainkan tanda kebesaran Allah yang mengajak kita untuk mendekat, berzikir dan melaksanakan ibadah, salah satunya dengan sholat gerhana. Terima kasih kepada Ustadz yang sudah menyampaikan pencerahan tentang gerhana bulan ini Ustaz, ya. Akhirnya saya Bang Surya yang bertugas segera mohon undur diri. Selamat berpisah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.